Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabar saya, Pak Ustadz, pada pada hari ini pagi ini saya mengucapkan selamat kepada Pak Ustadz, selamat kepada kawannya. Semoga Pak Ustadz dan santrinya dirahmati oleh Allah SWT. Saat ini saya akan menerangkan bahwa saya berasal dari nama saya Muslim Ramadan Gagi dari Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayan. Selama saya menyilik isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu selama 6 tahun kami menyidik kitab perjanjian baru sampai perjanjian lama itu. Di situ saya menemukan ada mengatakan Yesus itu waktu Yesus digantung di kayu salib, saat nyawanya hampir habis, dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Usir mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti 2 ikan. Muridnya menyedorkan ikan dan dia mengangkat ke atas. Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah 5 roti 2 ikan. Ya Allah maksudnya. Selesai saya melidik sekolah Alkitab itu, saya simpulkannya. Yesus, Allah dalam kitab Taurat mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah, jangan bilang Allah itu Yahweh, Allah itu Yehova, sebab doktrin itu mengatakan apa itu 3 Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Tidak pernah saya sebut nama Allah, saya bilang. Tapi dalam kitab perjanjian lama itu mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Seharusnya saya menyembah kepada Allah, dia menciptakan langit dan bumi, saya bilang. Dalam perjanjian baru itu mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa saya berdoa kepada Yesus? Ya Yesus, berkati anakku, berkati istriku, berkati sawah ladangku. Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah 5 kue, 5 roti, 2 ikan. Yesus berkata, ya Bapa, ya Allah. Tapi mengapa saya memanggil Yesus, saya bilang. Di dalam perjanjian lama itu, dalam kitab Taurat itu saya mengembara di situ, dia berkata, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, masih ada lagi Nabi berpuasa. Tapi mengapa saya tidak, saya bilang. Nabi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi mengapa saya tidak, saya bilang. Sekarang saya sudah selesai sekolah Alkitab, saya tidak pernah menjalankan ini. Guru yang mengajarkan saya tidak pernah mengucapkan itu, saya bilang. Dan pernah menerapkan itu untuk kami. Apa jadinya saya? Saya membaca dari kitab tentang Nabi Musa, Nabi Harun itu. Rasa-rasanya saya melayang-layang di padang pasir bersama serta mereka. Apa jadinya saya ini, saya bilang. Yesus berkata,
Pada akhir zaman nanti, satu orang tidak akan masuk surga. Satu orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga. Semua orang tidak akan masuk surga. Berarti orang-orang biasa masuk juga gereja itu tidak ada faedahnya. Berarti saya berdoa selama itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan satu orang benar pun tidak akan masuk surga, setengah orang pun tidak akan masuk surga. Kalau begini saya bilang, bagaimana caranya? Apa jadinya saya nanti akhir-akhir ini? Di sini tidak jaminan ke surga. Padahal dalam Yesus mengata dalam kitab Injil lama itu, saya dikelabui. Saya pikir mereka bilang Yesus mati di salib, tumpah darahnya untuk menebus dosa. Siapa yang mati terhapus dosanya. Meskipun dia berbuat dosa banyak, yang penting dia menyembah Yesus, dosa-dosanya tetap tidak ada lagi, karena darah Yesus telah tertumpah itu untuk semua orang. Apa saya bilang? Setelah saya masuk Islam, saya tahu itu pengorbanan Yesus di salib itu supaya orang berbuat baik. Yesus menuntut orang berbuat baik, saya bilang. Buktinya dia menegakkan hukum Taurat. Dia bilang jangan, dari 10 hukum Taurat itu jangan sampai 10 itu. Yesus menegakkan. Tapi selama pelajaran ini saya bilang, berbuat baik tidak ada gunanya. Yang penting kita percaya Yesus masuk surga. Itu mereka bingung saya setelah mendengar itu. Di Yesus menuntun supaya orang berkorban melakukan yang baik, tetapi yang diajar selama ini berbuat baik tidak ada gunanya. Untunglah saya dibantu oleh istri saya. Istri saya setelah itu, dia melihat saya bingung. Saya istri telah lulus sekolah Alkitab dua-dua, tamat sekolah Alkitab selama 6 tahun itu. Dia berkata begini, dia ini berkawan dengan seorang ibu ini mengajar di SD dari Islam. Ibu ini berkata, Bu katanya, kalau kami Islam, Yesus itu, Tuhan itu tidak ada anaknya, tidak bisa beranak katanya. Istri saya menjawab, tidak, Yesus, Allah itu beranak, lalu Yesus mengirimkan Yesus untuk menebus dosa semua orang katanya. Itu jawaban dia. Lalu setelah itu dia ceritakan dengan saya simpulkan, benar, saya bilang. Benar. Yesus berkata, firman Allah berkata, aku adalah aku, saya harus menyembah Allah. Alam cipta langit dan bumi, saya harus menyembah Allah cipta langit dan bumi. Selama ini Yesus saja meminta kepada Allah, saya bilang. Apa jadinya saya bilang. Lalu istri saya bilang lagi, orang Islam masuk surga nanti katanya. Soalnya mereka berpuasa, mereka berbuat baik, mereka bersedekah katanya. Tidak bisa orang Islam masuk surga. Saya sendiri bilang gitu. Soalnya kalau mereka mati putar-putar di padang pasir tidak menemukan surga. Karena mereka tidak melalui darah Yesus, saya bilang. Lama-lama itu saya pikir, wah benar ini. Istri saya benar kata-katanya itu. Ya. Dari Nabi berpuasa sampai ke Yesus, saya bilang. Tapi saya tidak pernah berpuasa, saya bilang. Segala hati saya selama ini yang gundah, yang susah, yang tidak bisa tentram ini, mudah-mudahan melalui Islam saya akan tentram, akan damai nanti, saya bilang. Selama ini saya gundah gulana. Bukti saya gundah gulana, saya bilang. Gereja Apen saya masuknya, gereja Pantai Kosta saya masuknya, gereja Katolik saya pelajarinya, gereja Protestan saya hidup di dalamnya. Sekarang semua gereja ini tidak ada yang beri ketenangan untuk saya bilang. Tetapi sekarang saya bilang, saya ambil keputusan, saya akan menjadi Islam. Saya akan ambil Islam sebagai pedoman hidup saya bilang. Tahun 95 saya ambil keputusan, saya mencari orang mengajar saya tentang Islam. Ada dari Jawa Timur, dari Sulawesi, ketemu di situ, mereka merantau. Mereka tanya apa sebab menjadi Islam, saya jelaskannya. Lalu mereka menuntun saya, mengajar saya hukum Islam, mengajar saya mensolat, menunaikan solat, semua hukum Islam itu diajarkannya. Kemudian ini buku katanya, buku Iqra. Ini buku Iqra ini untuk kamu pelajarinya katanya. Hanya dia kasih saja, tapi dia tidak pernah buka, mengajar saya.
Kalau kamu pulang kamu bawa ini katanya. Saya bilang ya siap, saya bilang. Saya siap menjalankannya, saya bilang. Tahun 96 saya dah resmi masuk Islam. Tapi tahun 95 itu saya masuk Islam. Masuk Islam, berpuasa sendiri. Tidak diketahui oleh orang Islam di sekitar saya tuh, tidak diketahui. Saya bisa berpuasa sebulan penuh, saya bisa sholat. Sholat juga nyebut nama Allah, saya berdoa itu. Tapi tidak ngerti kiblat di mana kiblat. Asal saya ruku, berdiri, sujud, ruku, tidak tahu di mana arti kiblat. Sampai saya masuk Islam itu, mereka kalau kita sembahyang harus menghadap kiblat katanya. Kiblat itu sebelah matahari terbenam. Oh, itu rupanya kiblat, saya bilang. Baru saya ngerti. Setelah itu saya mengerti Islam. Selama saya berpuasa itu, ini tahun 96 saya resmi tadi. Tahun 95 yang saya berpuasa. Puasanya itu masuk jam 6. Kadang-kadang saya tidak pakai sahur, saya puasa itu hantam. Yang penting tidak makan minum dengan nama Allah. Tapi yang mereka tertawanya itu waktu di Pontianak itu selesai berbuka itu, kalau orang Islam yang resmi itu berbuka puasa itu menggunakan bubur, kue waktu berbuka itu. Kadang-kadang saya berbuka tuh jam 7. Bukanya itu pakai segelas arak. Setiap sore sampai 30 hari itu setiap minum arak. Setelah itu saya sampaikan ini kepada orang Islam yang di sekitar saya itu, tertawa mereka. Saya sampaikan ini di Pontianak, tertawa. Masa berbuka pakai arak katanya? Karena setelah saya sudah disyahadatkan oleh orang Pontianak, dia merantau ke Kendai. Dia syahadatkan saya, dia bilang, hari ini kamu sudah menjadi Islam yang resmi. Nama kamu Muslim Ramadan Gagi, karena kamu masuk Islam di bulan Ramadan katanya. Karena itu kamu Muslim Ramadan Gagi. Tapi kami pesan jangan minum arak lagi, jangan minum tuak, jangan makan yang haram-haram, makan babi lagi. Waduh, saya bilang, kemarin baru ini saya minum arak, saya bilang. Ya, saya siap berhenti, saya bilang. Tapi alhamdulillah sekarang dekatnya pun sama ciumnya pun enggak enak lagi. Memang saya jijikkan itu. Kalau di sana 90, di sana 300 kakak, hanya 6 yang muslimnya, 6 kakak. Itulah yang di Pontianak bilang, kalau kamu selesai dari santri nanti kamu ajar yang 6 itu katanya. Dia pesan saya. Jadi saya pamit dengan Pak Ustadz hari ini, bukan sampai di sini saya belajar. Saya sudah masuk Quran selama ini. Bukan sampai di sini saya belajar setelah saya pulang. Tapi di sana nanti saya teruskannya. Saya akan minta ustadz lain dukung supaya saya lancar baca Quran. Itu saya pesan, saya kasih tahu Bapak dan santri di sini. Setelah itu saya menerima pesan-pesan dari mereka itu, jangan saya terus ingat sholat 5 waktu, puasa, sampai sekarang saya menerapkan itu. Mudah-mudahan saya terus mudah-mudahan saya makin tebal Islam saya, insya Allah. Hanya inilah yang saya ucapkan. Sekarang bagaimana bacaan Quran Bapak? Apakah ada peningkatan dari sebelum sini atau? Alhamdulillah. Waktu Pak Ustadz yang mengkoreksi, yang bimbing saya waktu itu agak tersendat-sendat, agak susah, tetapi alhamdulillah akhir-akhir ini mulai lancar, mulai mudah rasanya. Insya Allah mudahan makin terus lagi nanti. Berarti sekarang sudah bisa membaca, tinggal melancarkan. Ya, melancarkan. Ya. Kalau mau tanya yang lain lagi, saya siap jawabnya. Ya. Berarti ini nanti akan ke wilayah mana? Saya dari sini kalau mendarat di Pontianak, masuk ke desa tempat saya itu, dan di situ saya akan belajar 1 bulan, saya ambil 1 minggu untuk saya ke pesantrenkannya, di pesantrenkannya. Tiap 1 bulan 1 minggu saya harus keluar. Artinya saya di rumah itu sambil saya bekerja, mendampingi cucu saya yang ceritakan tadi, sambil saya malamnya saya belajar. Nah, kalau sudah pas akhir bulannya saya mulai ambil 1 minggu untuk saya harus godok lagi.
enggak berhenti dari sini. Nah, ketika itu apakah ada niatan untuk menghafal Al-Quran? Ya, kalau saya lancar harus saya ngapal, harus ngapal. Kalau saya tidak menghafal, kalau kita diminta untuk membawa itu apa modalnya, tak bisa, nggak ada modal. Nah, itu saya rugi besar kalau saya tidak menghafal. Jadi insya Allah ketika sudah ada niatan menghafal, dalam hadis sahih nanti ketika seorang muslim menghafal dengan sungguh-sungguh Al-Quran, lalu dia meninggal saat menghafal, malaikat akan membantu dia menghafal di alam kubur. Alhamdulillah. Dia menjadi diangkat sebagai orang yang hafal Quran di hari kiamat. Alhamdulillah. Dalam hadis sahih. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti Bapak sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun itu dari waktu itu sampai sekarang berarti Islamnya sudah Udah 17 tahun. husnul khatimah. Ya, amin. Lalu apa yang Bapak rasakan setelah masuk Islam? Apanya? Apa yang Bapak rasakan setelah masuk Islam? Yang saya rasakan alhamdulillah luar biasa. Luar biasa kemurahan Allah di dalam saya. Pertama tadi saya bilang susah, enggak tenang, enggak damai selama saya jadi keluar masuk. Setelah saya mendidik isi Alkitab 6 tahun itu kan, 6 tahun juga saya jadi pendeta, masuk kampung keluar kampung, masuk gereja tuh. Kalau kita masuk gereja itu, masuk di gereja yang satu ini, kita ngajar mereka ada 50 orang misalnya. Tapi kita masuk lagi bulan depannya 40. Kok begini, saya bilang makin kurang saya bilang. Tambah enggak tentram lagi. Tetapi sekali saya masuk Islam itu kita masuk 60 orang misalnya. Tapi tahun depan 70, tahun depan sampai 100 di tempat saya. Alhamdulillah saya bilang. Lalu saya masuk ini nanti tidak akan berhenti dari sini. Ya, saya akan menghafal. Kalau saya sudah lancar, saya akan menghafal dan saya akan menjaga Islam saya. Nah, biasanya kan kalau pendeta itu mungkin dulu mendapatkan semacam gaji atau apa yang besar. Apakah setelah Islam itu menjadi tambah istilahnya melarat atau gimana? Iya, iya. Apakah kemelaratan itu membuat sedih meskipun muslim atau bagaimana? Jarang saya merasa sedih selama saya dari Islam. Tidak ada saya rasa sedih, tidak saya tentram yang ada dibanding dalam Kristen itu. Selama saya menjadi pendeta itu, masuk kampung keluar kampung, honor tidak ada, ataupun apa itu amplop tidak ada. Setelah saya diminta untuk berkunjung di semua masjid, di banyak masjid, ada 11 masjid yang saya kunjung di Pontianak itu. Setelah kita keluar tuh di amplopkannya, saya terkejut, apa ini saya bilang. Ini amplop katanya, wajar kata yang membimbing saya itu, bapak yang datang kemarin. Oh gitu ya saya bilang. Baru saya tahu saya bilang. Kalau di Kristen tidak ada seperti ini saya bilang. Itu saya tidak mau mencari apa-apa di Islam. Tidak heran kalau saya masuk di Islam itu tidak ada kasih apa-apa, Pak. Malahan di Islam kasih apa-apa. Setelah masuk Islam itu malah semua rezeki apa malah bertambah mudah begitu. Sangat mudah. Saya bilang sangat mudah itu sebab sebelum saya menjadi Islam itu baju saya, celana saya hanya satu, robek lagi. Cobek-cobek lagi. Baju hanya satu. Kerja dari jam 6, pulang jam 6. Baju hanya satu, bolong. Apa tuh? Nggak ada kuceknya, bolong baju apa kaos. Setelah itu saya niat mau membeli kain sarung macam itu 3 tahun nggak dapat. Saya niat mau beli kain batik, baju batik yang panjang ini 1 tahun, 3 tahun nggak dapat. Takut mahal katanya. Baru 1 tahun saya masuk Islam, belum sampai 12 bulan saya masuk Islam, saya sudah berganti-ganti pakaian, baju batik yang saya tunggu itu ini. Orang-orang yang menuntun saya itu setelah dia mendengar saya masuk Islam itu buka, ambil bajunya, suruh saya pakainya. Itu sarung itu dikasih, ada yang baru-baru, kadang yang belinya langsung kasih saya. Aduh saya bilang, begini rupanya Islam, saya bilang. Luar biasa. Kalau saya mencari itu sebenarnya istri saya ya, selama saya masuk Islam itu
Padahal saya menemukan Islam dari suara dia. Setelah saya masuk Islam itu, 2 tahun saya masuk Islam itu, dia nekat. Saya tidak akan masuk Islam. Karena kawan-kawan yang bertanya, ibu masuk Islam kan? Katanya. Saya tidak, katanya. Saya tidak mau masuk Islam. Biar dia yang Islam, saya yang Kristen. Seperti di kota, katanya. Istrinya seperti Pak Soeharto. Mereka kan orang di kampung saya waktu itu, Pak Soeharto istrinya Kristen. Nah, Soeharto Islam katanya waktu itu. Nggak tahu dia istrinya, mereka semua naik haji. Pak Soeharto dia Islam katanya, dan istrinya bukan. Saya begitu juga katanya. Tidak bisa katanya. Saya hitungnya begini, kalau kamu terus-terus begitu selama 3 tahun, ya untung saya bilang, saya akan keluar dan di sana saya istri yang baru, saya bilang. Tapi kalau kamu masuk Islam selama 3 tahun, saya berat, saya bilang. Soalnya saya harus mengajar kamu berpakaian. Orang Islam itu bukan sembarang. Cara berpakaian diajar, hukum-hukum Islam diterapkannya, tata bicara, sopannya. Wah, berat saya bilang. Pas sudah masuk ke 3 tahunnya, saya hitung 3 bulan dari sekarang, saya bersiap-siap, saya berkemas, saya bilang, saya akan keluar dari kampung saya ini, tidak meninggalkan. Saya tidak sanggup bersatu dengan saya Islam dan bukan dengan Islam, saya bilang. Pas 2 bulan lagi, bulan Idul Adha itu, lalu sudah 1 bulan, sudah dekat. Dia tanya, Pak, tanggal berapa ya? Hari Idul Adha katanya. Kenapa? Saya bilang, 1 bulan lagi. Saya ikut ya katanya. Boleh kamu ikut, saya bilang. Boleh kamu ikut. Tapi siap enggak? Saya akan antar kamu ke Pengulu supaya Pak Pengulu Islamkan kamu, saya bilang. Iya katanya. Saya siap katanya. Waduh, gagal saya. Gagal, lalu berat saya bilang. Ya bolehlah, saya bilang. Ya beratnya itu saya mengajar dia bagaimana beradab sebagai Islam, itu yang saya bilang. Berat. Lalu ya saya bilang, boleh, saya bilang. Saya akan antar kamu ke Pengulu, lalu Pengulu mensyahadatkan kamu. Mau kan kamu? Ya mau katanya. Setelah itu sampai di Pengulu itu, Pak Pengulu bilang, hari ini katanya, Bu Gagi hari ini katanya, nama kamu Lotina kan katanya. Ya.